Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 27 September 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 27 September 2024. Wedding, kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menikah ya. Di sini sudah menikah dengan seseorang, atau ya dia mungkin pernah janji dengan kamu untuk menikah, tapi ya sampai sekarang juga nggak ada tuh cerita bahwa kalian sudah menikah ya sekarang. Tidak ada itu. If it's safe for you to love, okay. Aku melihat nampaknya kemarin itu dia ini kayak masih bimbang, masih ragu ya untuk menjalin satu hubungan dengan kamu ya, karena mungkin dia masih punya prioritas lain atau punya pasangan lain ya. Dia mungkin banyak pilihan seperti itu. Tapi kalau aku lihat ini, kalau masalah tentang perasaan, dia memiliki rasa sayang sama kamu, dia memiliki rasa cinta. Bahkan di sini dia sudah mulai membuka hatinya untukmu. Bahkan di sini dia ingin menerima dan memberi cinta yang cinta yang energinya itu level tinggi dengan kamu. Ya, aku lihat di sini. Jadi kayak walaupun kalian tidak bersama, tapi dia masih mencintai kamu, seperti itu loh. Jadi dia merasa bahwa cinta ini tulus untukmu gitu ya. Jadi walaupun dia sudah misalkan sudah menikah ya, tapi rasa cinta terhadap kamu itu ada gitu loh. Rasa cinta dia untukmu itu masih terpendam di hati dia. Dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu, seperti itu. Walaupun memang dulu dia kayak masih belum bisa gitu ya untuk memberikan cinta ke kamu. Tapi sekarang aku lihat dia sudah yakin mantep bahwa dia mencintaimu, dia sayang sama kamu, seperti itu. Bahkan ingin menerima dan memberi cinta dengan level tinggi ya. Jadi kalau udah level tinggi itu biasanya kayak ini loh ya, high level soulmate gitu ya. Jadi walaupun kalian tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, cinta itu tetap berkembang, cinta itu tetap dia rasakan, seperti itu. Keep an open mind. Saat ini dia sudah mulai open minded ya, tentang perasaan dia sama kamu. Cuman kalau misalkan di sini dia punya pasangan sah ya, dia realistis ya, dia tetap bersama pasangannya, tapi ya cinta ini tetap untuk kamu, seperti itu ya. Intinya nggak kolot lagi lah pemikirannya ya. Dia sudah terbuka faktanya seperti apa, dan tindakan yang terbaik harus seperti apa, yang dia rasakan seperti apa. Nah itu yang dia cari jalan terbaiknya untuk kalian semua, seperti itu. Give your relationship change. Dia ingin meminta kesempatan lagi sama kamu untuk memperbaiki hubungan ini, untuk merubah hubungan ini ya, untuk memperbaiki kisah percintaan kalian, hubungan kalian. Karena di sini dia menganggap bahwa kamulah the one baginya. Kamu satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya ingin dia miliki, seperti itu. Entah hubungan kalian ini seperti apa, tapi kalau memang kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, hati-hati ya, karmic relationship ya. Jangan sampai kamu yang menjadi pihak ketiga gitu ya, karena kalau aku lihat di sini dari kartu pertama saja sudah kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menikah, atau bisa jadi ya, ini bisa jadi mungkin kalian sudah menikah ya. Tapi yang pasti di sini dia ingin meminta kesempatan lagi untuk memperbaiki hubungan kalian ya, karena di sini dia menganggap kamu the one baginya. Bahkan walaupun saat ini kalian tidak bersama, kalian tidak bersatu dalam suatu hubungan pernikahan atau dalam suatu status hubungan gitu ya, dia selalu merasakan kayak koneksi batin dengan kamu itu kuat. Ada koneksi yang selalu terhubung gitu ya. Bahkan di sini
apa ya, dia tuh kayak selalu mencoba terkoneksi dengan kamu, ya. Dia selalu mengirim sinyal bahwa dia rindu kamu, bahwa dia ingin apa ya, ingin tahu kabar kamu. Dia ya pokoknya suka memberikan sinyal-sinyal karena dia merasa bahwa hati kalian itu masih terhubung seperti itu, ya. Jadi walaupun kalian berpisah, tidak bersama, dia selalu merasakan adanya dirimu dalam hidup dia. Make the effort, dia ingin menunjukkan, sebenarnya dia pengen banget nunjukin effort atau usahanya ya untuk kamu, untuk hubungan kalian. Oke, kita lihat lagi di sini. Apa yang ingin dia katakan terhadap kamu? Ada sesuatu yang memang saat ini perlu dia selesaikan terlebih dahulu ya, sebelum dia datang atau sebelum dia bisa datang lagi ke kamu. Ada sesuatu yang masih menghambat dia saat ini, ada sesuatu yang perlu dia prioritaskan dulu saat ini. Entah ini mungkin pasangan sahnya atau hal lainnya, entah keluarganya, entah apapun ya, ada sesuatu yang saat ini tuh menghambat dia. Jadi dia selesaikan dulu ini masalah dia. Kemudian nanti setelah sudah selesai, dia akan kembali lagi bersama kamu, seperti itu. Ya, nanti kita cari deh apa yang menghambat dia sehingga dia butuh waktu dari kamu, butuh pengertian dari kamu, butuh apa ya, kamu memahami dia dulu untuk dia selesaikan dulu urusan dia ini. Entah apa itu nanti kita cari ya, sebelum dia bisa datang lagi ke kamu. Kemudian, menurut dia kamu adalah cahaya di ujung terowonganku ya, you are the light in the of my tunnel. Jadi karena gini, dia seperti berada di terowongan yang panjang ya, yang belum melihat apa sih ujung dari terowongan itu. Nah, dia menganggap bahwa kamulah yang sedang menunggu di ujung terowongan itu. Dan terowongan ini sangat panjang, terowongan ini mungkin sangat gelap ya, mungkin saat ini dia sedang mengalami kesulitan gimana caranya untuk menggapai ujung terowongan ini ya. Jadi kayak hubungan kalian ini dia anggapkan sebagai terowongan ya. Ada jalan yang sedang dia titi, yaitu di sebuah terowongan yang mungkin gelap, ya mungkin banyak dengan kerikilnya, banyak dengan batu-batunya, banyak sekali halangannya kayak gitu. Nah, itu dia harus selesaikan ini dulu sampai nanti setelah dia menuju sampai di pucuk di ujung terowongan bisa bertemu dengan kamu. Makanya di sini dia bilang dia harus menyelesaikan dulu apa yang saat ini menjadi penghambat kalian untuk bisa bersama gitu ya. Oke. Karena di sini dia pun ya, I think about you all the time, kata dia ya. Aku selalu memikirkan kamu sepanjang waktu. Nggak pernah lupa dia sama kamu. Ya, jadi walaupun di sini dia misalkan sudah menikah dengan orang lain, pikirannya itu hanya selalu ke kamu lagi, seperti itu. Dan dia ingin bertanya, karena di sini kan herannya dia selalu memikirkan kamu terus ya sepanjang waktu. Apakah kamu juga memikirkan dia gitu loh? Ya, apakah kamu sedang memikirkan aku sekarang ya? Apakah kamu saat ini memikirkan aku seperti itu? Dia juga bertanya-tanya gitu. Bahkan di sini ada ketegasan dari dia. You are mine forever and ever, kata dia ya. Kamu milikku selamanya, kata dia. Jadi dia tuh sudah menetapkan hati keyakinan bahwa kamulah orangnya, kamulah yang dia mau, kamulah yang dia cintai.
We are always meant to meet, it was written in the stars. Kamu memang sudah ditakdirkan untuk kita memang sudah ditakdirkan untuk bertemu, ya, itu sudah tertulis di bintang-bintang. Jadi menurut dia kalian tuh sudah ditakdirkan untuk bersama gitu, kayak ya sudah dituliskan di garis takdir gitu bahwa kalian akan bisa bersama kembali gitu, bahwa kalian bisa bersama lah ya, bukan bersama kembali tapi kalian bisa bersama seperti itu. Tolong kamu jangan menekan dia, tolong kamu jangan kayak memaksa-maksa dia untuk saat ini gitu, karena saat ini memang dia harus selesaikan dulu masalah dia ini gitu ya. Dia tahu kamu itu sudah tidak sabar, dia tahu bahwa kamu itu sangat mengharapkan sekali ada komitmen dari dia, ada keseriusan dari dia, kamu ingin selalu bersama dia seperti itu. Tapi untuk saat ini tolong jangan dipaksakan dulu, jangan menekan dia untuk segera datang ke kamu atau memberikan kejelasan, memberikan komitmen, memberikan kepastian ke dia, karena saat ini memang ada yang butuh dia selesaikan dulu. Mungkin sesuatu ini cukup besar, cukup berat ya yang harus dia hadapi, entah itu tentang keluarganya, penolakan keluarganya, entah itu tentang karirnya, keuangan dia, sehingga itu kan butuh waktu gitu ya, dan butuh effort, butuh pemikiran yang tenang, butuh cari solusi yang terbaik gitu kan. Jadi dia tahu kok kamu itu sangat-sangat terburu-buru mengharapkan atau menginginkan hubungan kalian berkomitmen gitu ya. Tapi ya untuk saat ini belum bisa untuk dia segerakan kayak gitu. Dia pun ingin kok, I want to fall asleep next to you. Jadi dia pun ingin kok ya tidur di sampingmu, dia ingin menjadi pasangan hidupmu, dia ingin menjadi pendamping ya dikala hidup bersama denganmu seperti itu. Dia pengen gitu, dia juga pengen, cuman yaitu kendalanya adalah ada sesuatu yang butuh dia selesaikan terlebih dahulu gitu loh ya. Ada sesuatu yang butuh dia selesaikan dulu, ini entah apa gitu, nanti kita cari. Bahkan bottom of the deck-nya di sini, I want to hold you in my arms. Dia ingin memeluk kamu gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya, kalau tentang perasaan dia menginginkan kamu. Cuman di sini ada penghambat. Oke, kita lihat penghambatnya apa sih? Apa penghambat dia sehingga dia harus menyelesaikan urusannya dia dulu sebelum datang ke kamu? Apa penghambat dia? Page of Pentacle. Aku buka dulu kartunya semua ya. Tidak, ini terlalu banyak. Bottom of the deck, Eight of Cups. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang bodoh gak sih? Intinya kekanak-kanakan lah ya. Orang yang kekanak-kanakan, tidak bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi ya, suka menunda-nunda, bahkan banyak sekali kehilangan peluang atau kesempatan-kesempatan yang hadir ya, kesempatan-kesempatan bagus untuk memulai karir kah atau apapun di sini. Dan dia ini punya prospek buruk sebenarnya mungkin dalam karir, keuangan seperti itu. Kalau Pentacles itu biasanya ngomongin tentang uang, karir yang seperti itu ya. Kemudian kalau masalah tentang percintaan, aku lihat di sini kamu memang harus berhati-hati ya menjalani hubungan dengan dia. Kemungkinan si dia ini orang yang tidak jujur, nggak setia ya, ada ketidakdewasaan ya, orangnya kayak selalu banyak kemurungan, punya watak yang terlalu masam seperti itu ya. Mungkin dia suka berbohong sama kamu, bahkan mungkin dia
selama ini memperlakukan kamu dengan buruk ya, sehingga ya aku lihat di sini wajar sih ya, mau nggak mau dia akan beresiko kehilangan kamu, atau mungkin saat ini kalian memang sudah berpisah, dia sudah kehilangan kamu. Dan ketika sekarang dia sudah kehilangan kamu, sejujurnya dia sangat menyesali kehilangan kamu ini. Bahkan ini adalah penyesalan seumur hidupnya. Karena kalian berpisah, karena dia tidak bisa memperjuangkan kamu, karena dia tidak bisa bersama kamu. Ya, kalau misalkan dia ingin memperbaiki atau bisa mau ke kamu lagi, maksudnya mau memperjuangkan kamu lagi, nampaknya dia memang perlu untuk berusaha lebih kuat ya, untuk bisa membuat hubungan ini menarik lagi bagi kamu. Karena aku lihat di sini mungkin kamu sudah merasa bahwa hubungan ini sudah membosankan, hubungan ini sudah membuatmu merasa kesal ya. Apalagi di sini kalau misalkan kamu dengan dia belum menikah, sebenarnya ya dia memang belum siap untuk menjalani suatu hubungan, menjalin suatu hubungan yang berkomitmen. Ya, ada masalah yang menyangkut tentang melibatkan hati. Mungkin dia memang selama ini kurang tekun atau kurang tekad untuk menunjukkan perasaan dia sama kamu, atau untuk menunjukkan apa namanya ya, untuk menunjukkan effortnya terhadap kamu. Bisa jadi mungkin selama ini ya status kamu dengan dia hanya teman, ya dia alih-alih berkonsentrasi di hubungan kalian pada persahabatan jangka panjang. Jadi mungkin selama ini status kamu dengan dia itu kayak teman tapi mesra, teman tapi butuh, kayak gitu loh ya, paham ya. Jadi friends of benefit yang seperti itu. Jadi mungkin kamu dengan dia belum ada status pasangan ya. Ya kalian situasikan aja lah, apakah kamu memang berdilin dengan seseorang yang sudah menikah, jadi status kamu adalah teman tapi jangka panjang. Jadi kayak ada friends of benefit, atau ya kalau misalkan di sini kalian belum sama-sama menikah, ya mungkin status kalian itu masih teman, seperti itu ya. Dan kamu harus berhati-hati, bukan berarti apa yang kamu rasakan itu akan terpenuhi ya ekspektasinya, karena di sini bisa jadi dia ini sebenarnya mungkin kayak masih belum memiliki harapan yang jelas terhadap kamu, hubungan ini mau dibawa kemana, kayak gitu ya. Dia masih belum punya kayak apa sih, kayak arahan tujuan yang pasti ke depannya kamu akan bisa bersama dia atau enggak gitu ya. Kamu harus bisa berhati-hati, atau kamu harus punya plan B gitu. Karena kalau aku lihat juga ternyata selama ini hubungan kalian juga terasa sulit gitu ya, terasa sulit untuk dijalaninya, kayak gitu. Banyak sekali hal-hal negatif di pikiran dia untuk hubungan ini, atau banyak sekali hal-hal negatif di pikiran kamu tentang hubungan ini. Oke, disclaimer, pembacaan ini energi bisa terbolak-balik, jadi silakan aja situasikan, dan nggak 100% pembacaan ini sama ya. Ambil aja yang energinya sama dengan keadaan kalian situasikan aja. Terus itu juga ternyata aku lihat memang hubungan ini kayak kurang harmonis ya. Ada ketidakbahagiaan mungkin dari keluarga atau orang-orang terdekat kalian mengenai hubungan kamu dengan dia. Mungkin tidak ada restu, atau mungkin ya kalian dianggap pelakor atau apalah gitu ya, perusak rumah tangga atau gimana. Pokoknya di sini intinya ada ketidakbahagiaan dari keluarga atau orang-orang terdekat kalian. Hubungan kamu dengan dia jadinya tidak stabil, ada gangguan ya dalam hubungan kalian. Dan akhirnya sering sekali terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang cukup besar, cukup tinggi di hubungan kalian. Apalagi di sini sering sekali terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman, sehingga ya mungkin sering merasa bahwa kamu dan dia kayak seolah-olah tidak cocok lagi satu sama lain, seperti itu ya. Mungkin keadaan yang terjadi sekarang kalian berpisah atau kalian tidak ada hubungan seperti ini juga menjadi alasan mengapa hubungan ini bisa terasa pahit gitu ya. Hubungan ini terasa pahit, makanya kalian seperti ya nggak ada kejelasan, memilih untuk berpisah, seperti itu. Dan ya kayak ya udah sulit diprediksi pula gitu ya. Apalagi di sini ditambah dengan jarak ya, jarak di antara kamu dengan dia. Entah ini memang jarak ya karena jarak tempat tinggal memang sudah jauh, atau memang kalian sudah berjarak saat ini, atau bisa keduanya. Saat ini kalian sudah berjarak, kamu dengan dia sudah tidak
intim lagi, sudah tidak intens lagi dalam kedekatannya kalian ya saat ini. Kemungkinan kalian memang sudah berpisah. Terus aku melihat sekarang tuh ya, ketika kalian sudah berpisah nih, orang ternyata masih sering stalkingin kamu, masih sering memantau kamu, dan dia melihat sekarang kok kamu lebih menarik ya, kok kamu mungkin lebih cantik, lebih ganteng, atau kamu lebih berprestasi, kamu lebih aktif, kamu lebih bahagia, kamu lebih lah dari dia, seperti itu. Di mata dia kamu sosok yang sangat dermawan ya. Kamu orang yang dermawan, kamu orang yang suka beramal ya, atau suka memberi. Mungkin selama ini pun kamu selalu membantu dia secara materi ya. Kamu selalu mendukung dia, memberi apapun ya yang dia butuhkan, seperti itu. Dan ada rasa terima kasih dari dia karena kamu selama ini mau gitu loh ngebantuin dia, terutama secara materi. Kemudian aku melihat di sini dia sekarang jadi karena dulu kan dia tidak memperlakukan kamu dengan baik atau menganggap kamu seperti sebelah mata, seperti itu ya. Tapi sekarang dia kayak melihat kamu itu kayak kok sekarang kamu lebih makmur ya. Dia tahu bahwa kamu selama ini orangnya yang sangat optimis banget ya. Dan tapi ketika sekarang tuh kayak kamu tuh lebih makmur, sekarang hidupnya lebih nyaman gitu ya. Terus itu juga kayak apa ya, di mata dia itu kamu itu sangat tulus ya, sangat murah hati. Sebenarnya dia sayang loh sama kamu ya. Terus juga aku lihat memang di sini kamu juga sebenarnya sayang sama dia, apalagi di sini kamu kan orangnya baik ya, makanya dia sayang banget sama kamu. Terus itu juga ya, karena di sini kamu mungkin selalu banyak mendukung dia, baik itu secara ekonomi maupun emosional. Jadi dia itu udah kayak apa ya, udah ketergantungan gitu deh sama kamu. Ya, udah kayak udah terbiasa gitu ya dengan effortnya kamu. Oke, bahkan mungkin di sini ada yang sampai didaftarkan sekolah oleh kamu, disekolahin gitu ya sama kamu, atau mungkin kamu bantu bisnis dia gitu ya, kamu kamu invest di bisnis dia, seperti itu. Intinya di mata dia kamu tuh orang yang sangat murah hati ya, orang yang sangat murah hati, keuangan kamu baik, seperti itu. Dan dia merasa ketika bersama kamu dia mendapatkan cinta yang wow banget sih ya, dia mendapatkan kasih sayang yang wow dari kamu, seperti itu. Bahkan aku lihat di sini ya, dia tuh masih kok mendam perasaan sama kamu ya. Bahkan kayak ada keinginan dari dia untuk berinisiatif memberitahu kamu tentang perasaan dia terhadap kamu ya. Walaupun di sini mungkin jarak di antara kalian itu sudah cukup jauh ya. Entah mungkin itu ya karena tempat tinggal ataupun memang situasinya sudah saling menarik diri ya. Ada keinginan dari dia yang kuat, bahkan di sini ingin bertemu dengan kamu secara fisik. Dia pengen banget bertemu dengan kamu secara fisik. Dia pengen banget datang ke tempat kamu agar lebih dekat, lebih intim, terus itu menjelaskan ya, memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Makanya di sini menurut dia tolong berikan dia waktu untuk menyelesaikan masalah dia terlebih dahulu, agar dia ketika nanti datang ke kamu itu sudah dengan keadaan yang lapang gitu loh, dengan keadaan yang sudah terbebas dari hingar-bingar atau tekanan yang dia miliki sekarang, kayak gitu. Dia pun ingin gitu loh lebih intim dengan kamu, ingin dekat dengan kamu, karena sekarang di mata dia kamu lebih menarik, kayak gitu. Oke, memang kamu berdilin dengan seseorang yang pendiam, ya, pendiam, orangnya pelin-pelan, canggungan, terus itu juga orang yang jika kamu menunjukkan kebaikan yang memang sangat dia butuhkan, barulah dia ini akan menunjukkan respon yang baik gitu ya, dan dia mulai terbuka sama kamu. Tapi itu pun secara bertahap ya. Jadi karena mungkin orangnya pendiam ya, terus itu juga mungkin orangnya pelin-pelan gitu kan, jadi sikapnya seperti itu. Bahkan mungkin kamu sulit untuk menebak dia karena dia kan orangnya kaku, orangnya canggungan, kayak gitu ya.
Dan dia mungkin gak gampang terbuka sama kamu sebelum dia mendapatkan manfaat dulu dari kamu, seperti itu. Ya, jadi mungkin yaitu hubungan kamu dengan dia selama ini mungkin friends of benefit, seperti itu ya. Terus juga aku melihat kamu mungkin sering sekali merasakan bahwa dia kadang-kadang ini suka menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional. Tiba-tiba kalau misalkan dia lagi ada masalah, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba marah sama kamu, tiba-tiba ghosting, tiba-tiba lenyap begitu saja gitu ya. Intinya ada ketidakdewasaan secara emosional. Terus itu juga orang yang tidak bijak ya, orang yang banyak sekali merasa tidak aman. Orang yang masih banyak kebingungan gitu ya, sehingga ya kamu merasa kayak nih orang kayak mana sih gitu yang ngebuat kamu bingung gitu ya, sulit ditebak. Tapi giliran kalian berpisah, nih orang ngerasa frustasi, ini orang ngerasa depresi, ngerasa frustasi ya, lebih tepatnya nggak depresi, dia ngerasa frustasi karena nggak ada kamu gitu, kayak dia ditinggalkan oleh kamu, kayak tidak diinginkan oleh kamu, seperti itu. Dia merasa kayak ada ada perasaan yang seperti tertunda, ada rasa frustasi dalam cinta, dia ngerasa kayak putus cinta banget, dia ngerasa sedih banget kalau misalkan dia berpisah dengan kamu. Gimana ya jadinya? Ada kamu dianggurin, nggak ada kamu paleng sendiri. Nah, kayak gitu orangnya aku lihat di sini. Queen of Swords ya. Kemungkinan aku lihat di sini yang pertama, tentang masalah dia pribadi ya. Dia itu gini, dia itu punya sifat yang memandang bahwa kalau misalkan dia memiliki suatu hubungan ya, hubungan yang berkomitmen, dia takut kalau misalkan dia akan sendirian, atau dia percaya bahwa kebebasan dia itu akan dibatasi seperti itu. Sehingga kemungkinan dia ini orang yang gak jujur, orang yang suka menipu, orang yang licik, banyak taktik gitu ya. Ya mungkin sama ini ya gitu, banyak kemanipulatifannya seperti itu. Sehingga sering terjadi gangguan atau konflik di hubungan kalian. Dia orang yang mungkin pendendam ya, punya kehidupan yang masam seperti itulah ya. Aku melihat di sini kemungkinan dia ini masih gagal dalam memaafkan masa lalunya. Jadi entah apa yang terjadi dengan masa lalunya, mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan ya, dia pernah apalah gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat sampai sekarang itu menjadi trust issue dia. Ya, dia sampai sekarang belum bisa memaafkan masa lalunya. Sehingga dia ini orang yang selalu kalau apa-apa itu gampang mengalah untuk orang lain, seperti itu ya. Karena mungkin dia ya itu karena ada trust issue dari masa lalu yang belum sembuh gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak dia rendah diri, dia takut mengulang hal yang sama seperti masa lalu, takut dia tersakiti lagi, seperti itu. Sehingga di sini dia selalu kayak mencoba menjauhkan diri dia dengan kamu. Terus itu juga aku lihat mungkin di sini dia mungkin masih dikontrol oleh seseorang yang lebih tua dari dia, dan ini seorang wanita. Aku lihat di sini ya. Dan seorang wanita tua ini itu ternyata suka menyebarkan gosip atau desas-desus yang tidak menyenangkan tentang kamu. Ya, atau mungkin ini bisa jadi ibunya atau siapapun deh. Intinya ini seorang wanita yang lebih tua dari dia, dan kayak selalu mengkritik dia, selalu menyebarkan omongan-omongan yang mengkonfrontasi hubungan kalian, seperti itu ya. Ini ada pengaruh dari wanita tua ini, aku lihat ya. Karena memang sebenarnya dia ini belum mandiri, belum memiliki kebebasan atas dirinya sendiri. Mungkin dia masih bergantung dengan orang lain ya, mungkin dia masih bergantung pada orang tuanya, atau mungkin ya dia saat ini tinggal dengan ibunya ya, yang mengontrol dia adalah ibunya, apa-apa itu harus atas seizin ibunya, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia belum mandiri ya, belum punya kehidupan yang dia tanggung sendiri, seperti itu.
Queen of Swords reverse berarti melambangkan ada yang mandul di sini. Kemungkinan dia ya. Dan aku lihat memang dia ini memiliki ibu yang mungkin jauh dengan dia. Mungkin tempatnya jauh juga ya. Bisa jadi dia tinggal jauh dengan ibunya, tapi dia masih ketergantungan dengan ibunya. Atau mungkin ibunya terlalu dingin, ibunya itu kayak ibu tiri yang jahat, atau memang dia punya ibu tiri yang jahat, terus dia dikontrol gitu loh ya. Mungkin ibu dia ini kejam, dingin, tidak kenal ampun, sehingga dia takut. Terus itu juga aku melihat di sini dia ini orang yang kurang empati terhadap orang lain ya. Jadi apa ya, kayak masa bodoh gitu loh sama orang, ya cuek banget, dingin sama orang seperti itu ya. Tapi mungkin dia juga obsesif juga dan punya perilaku yang mendominasi. Dia mungkin memang punya kecenderungan untuk menjadi terlalu kritis atau memang orangnya kasar terhadap orang-orang di sekitarnya ya, sehingga membuat dia kayak berdampak dia ini orang jahat. Dan ya suka banget berbohong nih orang, suka berbohong, mungkin juga suka nipu kamu atau nipu orang lain seperti itu ya. Page of Swords. Nah, kalau aku lihat ya, dia ini memang entah ini sudah terjadi atau memang saat ini sedang dia lakukan, atau mungkin ini sedang dia rencanakan. Bisa ya, tergantung dari situasi yang kalian alami, kalian lihat aja, kalian pahami aja keadaan kalian bersama si dia. Karena saat ini atau bisa jadi ini akan dia jalani, akan dia rencanakan ya. Dia ini memang orang yang sangat pintar sekali mempermainkan pikiran seseorang, termasuk kamu. Ini rencananya mau ke kamu ya, dia akan mempermainkan pikiran kamu. Dia akan bersikap seolah-olah dia dingin sama kamu, tidak peduli terhadap kamu ya, untuk bisa membawa beban secara emosional di hubungan ini ya. Mungkin sebelumnya kalian itu ada konflik ya, sehingga dia mau mempermainkan pola pikir kamu. Ya, kalian kan kemarin berkonflik dan mungkin kalian berpisah saat ini, atau lagi marah-marahan, dingin-dinginan, cuek-cuekan, atau apalah sebutannya, terserah kalian mau jeda kah, berpisah kah, atau apa terserah. Nah, karena kemarin terakhir kalian berkonflik, maka di sini dia akan mempermainkan pikiran kamu. Jadi dia akan cuek ya, sok tidak peduli, agar kamu yang merasa bersalah, agar kamu yang merasa paranoid, agar kamu yang nanti ucuk-ucuk datang ke dia. Itu cara bermain dia. Ya, mungkin kamu juga sudah paham ya dengan tindakan dia ini, tapi aku lihat di sini ini yang dia rencanakan atau ini yang sedang dia lakukan. Seperti itu ya. Jadi dia ini akan menunjukkan bahwa dia akan membawa beban ke dalam hubungan ini ya, dan beban secara emosional inilah yang akan menyebabkan konflik dan membuat kalian paranoid ya. Bebannya itu tadi ya, karena kalian berkonflik kan kemarin, entah apalah konflik kalian, sehingga kamu akan merasa bersalah. Aduh, jangan-jangan dia ngediemin aku, jangan-jangan dia tidak memperjuangkan aku, jangan-jangan dia tidak mau komunikasi dengan aku gara-gara aku kemarin marah-marah, gara-gara kemarin aku mengatakan kata-kata yang kasar atau apapun. Sehingga kamu yang ketakutan sendiri, takut dia nanti akan tidak menghubungi kamu lagi, takut benar-benar akan meninggalkan kamu atau bla bla bla, sehingga kamu yang di sini ketakutan sendiri, dan akhirnya nanti di sini kamu yang mengejar-ngejar dia, meminta-minta maaf sama dia, memohon-mohon sama dia gitu ya. Jadi aku lihat seperti itu. Situasinya hubungan kalian memang saat ini lagi penuh dengan kekecewaan ya, karena dia orangnya sifatnya seperti ini. Kemudian ya, ini bottom of the deck, ini ada Eight of Cups ya, reverse. Berarti kan di sini ada yang merasa bahwa hubungan ini kayak sudah tidak bisa lagi ditata. Hubungan ini seperti sudah gagal. Hubungan ini seperti sudah tidak cocok lagi. Hubungan ini sudah ya nggak bisa diselamatkan gitu ya. Makanya di sini ada yang sudah pergi. Entah ini kamu atau dia, atau memang kalian berdua sama-sama pergi. Tapi kalau aku lihat di sini ya, bisa kamu atau bisa dia deh, terserah deh ya siapa. Yang pasti di sini ada yang sudah pergi ya, memilih untuk sudah deh pergi, kayaknya hubungan ini sudah tidak bisa lagi dijamin ya gitu ya.
Tapi nampaknya masih ada yang belum selesai di antara kalian. Semesta akan mendatangkan kalian lagi. Semesta akan mendatangkan kalian lagi. Untuk masalah bersatu atau enggaknya itu kita lihat ke depannya. Karena di sini kartunya mentok sampai sini. Yang pasti di sini kalian akan didatangkan kembali oleh dia. Karena masih ada sesuatu yang belum selesai di antara kamu dengan dia. Yang meninggalkan saat ini atau mengakhiri hubungan ini merasa bahwa ini memang keputusan yang benar, bahwa hubungan ini harus diakhiri ya. Karena mungkin yang pergi meninggalkan ini merasa terbebani, sudah merasa tidak peduli lagi. Seberapa keras pun orang yang pergi sekarang ini mencoba untuk menjaga hubungan ini tetap benar ya, untuk tetap berjalan, tapi nyatanya semuanya tidak berjalan dengan baik. Jadi kayak udah merasa sulit hubungan untuk diatasi, merasa sulit untuk diperbaiki. Seberapa tidak peduli ya seberapa buruknya situasi, dan orang yang meninggalkan ini dia tahu bahwa tindakan yang tepat adalah meninggalkan ya. Karena mungkin udah lama hal ini tuh kayak ditahan-tahan gitu ya. Ya itu tadi, misalkan kamu hanya dianggap teman udah berapa tahun ya, padahal di sini kamu sangat mengharapkan dia untuk bisa fokus sama kamu, tapi ternyata ya udah sampai sekarang juga nggak ada kejelasannya tuh ya. Jadi mungkin kamu sudah tahan-tahan ya, tidak mengakhiri hubungan, tapi ya udah sampai terakhir kali kamu meninggalkannya, akhirnya kamu mantep yakin meninggalkan dia. Seperti itu ya. Karena mungkin kamu tahu kalau misalkan di sini kamulah yang meninggalkan dia duluan, berarti di sini memang kamu sudah tahu ya bahwa semakin kamu bertahan dengan hubungan ini, kamu akan semakin lebih menderita dengan hubungan ini. Ya, cuman sayangnya itu bukan waktu yang tepat untuk mengakhirinya ya. Aku lihat di sini, oke, kalian saat ini berjarak, kalian saat ini berpisah. Ini memang yaudah, kalian lebih baik untuk melihat ketakutan kalian aja terlebih dahulu, mengevaluasi segala sesuatunya dalam hubungan ini, mempertanyakan apapun yang selama ini menahan kalian, tanyakan pada diri sendiri apa yang sangat membuat kalian takut dengan hubungan ini dan apa yang selama ini membuat kalian menderita ya, sehingga tidak bisa melepaskannya. Jadi tanyakan dulu dengan diri kalian seperti itu, apakah memang sepadan, apakah dengan rasa sakitnya, apakah tidak ya. Ya kalau aku lihat sih nampaknya memang sudah berakhir ya hubungan ini. Tapi ya itu, nampaknya memang keputusan ini tidak akan bisa menjadi permanen ya, tidak peduli seberapa sulitnya hubungan kalian atau situasi kalian saat ini. Aku lihat di sini kehidupan kalian akan kembali normal gitu ya. Tenang aja, apapun yang kalian putuskan jalani sekarang gitu ya, mau nantinya akan didatangkan kembali atau tidak, yang pasti di sini kalian akan baik-baik saja. Kalau memang saat ini memang kamulah yang memilih untuk menjalani hidupmu, ya kalian akan baik-baik saja. Seperti itu ya, karena di sini kalau aku lihat memang kan ada keinginan dari dia untuk datang lagi. Cuman kedepannya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Yang pasti di sini pikirkan aja perasaanmu, karena kalau aku lihat apapun keputusan kamu, kalau memang saat ini keputusan kamu memilih untuk pergi darinya, tenang aja, kehidupanmu akan jauh, kamu akan tetap melanjutkan hidupmu dan kamu akan hidup kembali menjadi orang yang normal tanpa rasa sakit. Kalau tanpa rasa sakit kayaknya nggak mungkin ya, tapi kayaknya bakalan ya seperti kehidupan normal kamu seperti yang kemarin-kemarin, atau justru malah akan lebih baik gitu ya. Jadi kamu akan punya kehidupan yang normal kembali, intinya seperti itu. Oke, ya aku lihat seperti itu. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Jadi inilah perasaan dia terhadap kamu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak berharap, karena bottom of the deck-nya di sini memberikan kamu pembacaan bahwa kamu akan kembali normal, kehidupanmu akan kembali normal. Mau itu tanpa dia pun kehidupanmu akan baik-baik saja. Kehidupanmu akan aman, damai, tentram, fokus dengan hidupmu, seperti itu ya. Untuk perasaan dia seperti ini ya.
Oke, itulah keadaannya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Berarti ini memang bukan pembacaan kalian. Dan ya aku doakan kehidupan kalian. Berarti kalau nggak resonate dengan ini kalian baik-baik saja keadaannya ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 23, 25, 18, 10, 14, 7, 15, 31, 5, 8, 24, 28, 16, 3, 13, 20, 26, 2, 27, 1, 30, 11, 4, 12, 17, 29, 16, 21, 19. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Ada Desember, September, Juni, April, Januari, Mei, Maret, Juli, November, dan Agustus. Sionya bisa sionya kamu atau sionya dia, silakan disituasikan saja. Sio ular, sio kerbau, sio anjing, sio ayam, sio babi, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, sio kuda, sio macan. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. A, E, Q, T, C, R, F, Y, S, H, V, P, O, T, B, D, Z, L, I, N, M, K, G, X, J, dan W. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.